2024 adalah tahun yang bagus buat WWE. Dalam 12 bulan terakhir roster WWE sudah mengalami banyak perubahan. Ada yang positif, ada juga yang negatif. Banyak juga yang keluar dari WWE tahun ini. Tapi lebih banyak nama baru yang masuk, walaupun tidak semua rekrutan berhasil bikin heboh. Ada beberapa nama yang benar-benar jadi tambahan kuat buat Raw, SmackDown, dan NXT. Di video ini kita bakal bahas rekrutan terbaik WWE di tahun 2024 yang berpengaruh buat WWE di tahun ini. Mari kita bahas. Eric Rowan. Eric Rowan kembali bersinar di Wyatt Six. Eric Rowan kembali ke WWE di tahun 2024 dan langsung bergabung dengan Uncle Howdy di grup baru yang bernama Wyatt Six. Sejak debut, Eric Rowan langsung jadi favorit banyak orang. Meskipun belum terlalu banyak melakukan hal besar, tetapi aura di grup ini sudah kuat. Motor City Machine Guns. Motor City Machine Guns cepat naik daun. Chris Sabin dan Alex Shelley atau Motor City Machine Guns akhirnya masuk ke WWE setelah bertahun-tahun ditunggu. Mereka langsung bikin gebrakan di divisi tag team di SmackDown. Dengan membawa pengalaman bertahun-tahun di dunia gulat, tidak butuh waktu lama buat mereka jadi WWE Tag Team Champions. Meskipun ada beberapa orang yang merasa itu terlalu cepat, walaupun perjalanan mereka ada naik turunnya, mereka tetap jadi tambahan berharga karena mereka bawa pengalaman dan chemistry yang enggak main-main ke divisi tag team WWE. Ethan Page. Ethan Page langsung bersinar di NXT. Ethan Page keluar dari AEW dan langsung pindah ke NXT. Di NXT dia dapat push besar dan langsung jadi NXT Champion, meskipun beberapa view-nya ada yang biasa saja. Keputusan Ethan buat pindah ke WWE langkah yang bagus buat karirnya. Di WWE Ethan kelihatan lebih nyaman dengan gaya mereka, karakter dan performanya jadi lebih matang. Dia bakal jadi tambahan yang bagus buat midcard di main roster. Naomi. Naomi jadi andalan di divisi wanita. Naomi balik ke WWE di Royal Rumble tahun 2024 setelah sebelumnya sukses besar di TNA. Walaupun comeback-nya tidak sesuai ekspektasi, Naomi tetap jadi nama yang penting di divisi wanita SmackDown. Dia selalu bisa diandalkan baik di single match maupun di tag team, walaupun bookingannya kadang tidak sekuat superstar lain. Andrade. Andrade membuktikan diri di midcard WWE setelah sempat gagal di WWE. Andrade akhirnya balik lagi di tahun 2024 dengan semangat baru. Awalnya dia sempat bolak-balik ke main roster, tetapi begitu dikasih kesempatan, Andrade langsung jadi nama penting di midcard WWE. Dia terus menunjukkan perkembangan yang positif. Ini jelas jadi langkah yang tepat buat dia dan WWE. Stephanie Vaquer. Stephanie Vaquer langsung klop di NXT. Stephanie sedikit lebih unggul karena WWE berhasil merekrut dia dari AEW. Dalam persaingan itu WWE menang besar karena Stephanie sebenarnya bisa saja bergabung ke tempat lain. Di NXT Stephanie sudah menunjukkan adaptasi yang cepat dengan gaya gulat WWE. Dia tidak cuma cepat belajar, tapi juga langsung dikasih match berkualitas yang berpotensi untuk menjadi pemain penting di divisi wanita. Rekrutan ini menjadi bukti kalau WWE punya mata yang tajam. Tama Tonga. Tama Tonga debut setelah WrestleMania dan langsung bergabung bersama Solo Sikoa di grup Bloodline yang baru. Kehadiran Tama bikin storyline Bloodline jadi lebih fresh dan menarik buat diikutin. Tama Tonga tampil meyakinkan baik dari segi karakter maupun pertarungan di ring. Dia udah sering tampil di main event dan berhasil kasih performa yang gak kalah dari superstar lain. Julia. Julia adalah masa depan divisi wanita. Kedatangan Julia ke WWE sudah ditunggu-tunggu dan dia berhasil memenuhi ekspektasi. WWE punya rencana besar buat dia, terlihat dari cara mereka membangun debut dan match-match awalnya di NXT. Julia sudah mulai membawa pengaruh yang besar. Dia punya gaya bertarung yang unik dan karisma yang bikin dia beda dari yang lain. Di usia yang masih muda, Julia punya potensi jadi salah satu wajah utama di divisi wanita Raw atau SmackDown. Beberapa tahun ke depan rekrutan ini jelas investasi jangka panjang yang cerdas buat WWE.
Jacob Fatu. Rekrutan terbaik WWE tahun ini tidak lain adalah Jacob Fatu walaupun sebelumnya belum pernah tampil di promosi besar. Jacob langsung dilempar ke spotlight di SmackDown dan bergabung bersama The Bloodline. Setiap minggu Fatu terus bikin orang kagum dengan karisma dan kemampuan bertarungnya. Dia sudah beberapa kali tampil di main event dan berhasil jadi bagian penting dari storyline besar di WWE. Tidak ada rekrutan lain yang punya dampak sebesar dia di tahun ini dan itulah mengapa Fatu jadi nomor 1 di list rekrutan WWE terbaik tahun 2024. Menurut kalian gimana? Setuju dengan rekrutan superstar tahun ini atau ada superstar lain yang harusnya masuk ke WWE? Tulis di kolom komentar. Buat kalian yang suka dengan video ini bisa tekan tombol like dan jika kalian mau mensupport channel ini bisa tekan tombol subscribe. Hidupkan juga notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih, sampai jumpa.